الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تسد 70 بابا من الشر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat-nikmat yang berupa hal-hal yang bersifat zahiriyah maupun yang bersifat batiniyah. Tentu semua itu kita yakini datang darinya dan kita iringi semua itu minimal ungkapan rasa syukur kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Teriring pula salawat serta salam kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita berharap beliau memberikan syafaatul uzmahnya kepada kita dan pengakuan kita sebagai umatnya diakui pula oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita berharap suatu saat nanti Allah kumpulkan kita bersamanya dan berada di dalam syafaat beliau bersama saudara-saudara dan keluarga orang-orang semua yang kita cintai. Teriring jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Salawat yang kita sampaikan kepadanya salah satunya adalah niat kita berterima kasih kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, semoga kiranya kita pada malam hari ini masih berada di dalam keadaan dilimpahkannya oleh Allah kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan semua kita diselimuti oleh Allah dengan rahmat dan keberkahannya. Saya hanya ingin memberikan semacam motivasi di dalam kita sama-sama beribadah. Tentu kita sama-sama tahu bahwa ibadah yang ditetapkan sebagai bentuk syariat yang Allah wajibkan atas kita, di samping kita mengucapkan sebagai ikrar pengabdian, pengakuan bahwa Allah dan nabinya Nabi Muhammad yang kita imani dengan kita mengucapkan syahadatain, dan kita juga menjalankan melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji. Itu adalah merupakan bagian daripada rukun Islam. Maka itulah yang dimaksud dengan syariat. Segala sesuatu yang kita kerjakan berurusan dengan hukum-hukum badaniyah, itulah yang disebut dengan syariat. Maka nanti tentu kita akan terus mempelajari untuk kita menyadari betapa Islam ini bukan hanya berbau syariat, tetapi kita memahami bahwa dalam Islam sungguh Allah memerintahkan kepada kita udkhulu fisilmi kafah. Makna kafah adalah totalitas kita mendalami, memahami ajaran Islam, baik yang bersifat syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Hingga tentunya semua itu haruslah kita pelajari lewat guru-guru yang memiliki sanad keilmuan sampai bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari pada rukun Islam tersebut adalah kita sama-sama tahu untuk kita menunaikan zakat.
Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan zakat namun dengan bahasa sedekah. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah menyebutnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiril ayah, bahwa di sana Allah menyebut kata sedekah padahal konteks di sana adalah sebenarnya zakat. Namun kalau kita menyebut kata zakat itu sempit. Tapi kalau kita sebut sedekah itu akan jauh lebih luas pemahamannya. Tetapi ketika kita membaca ayat-ayat tertentu tentunya harus dipahami dengan dasar-dasar ilmu. Sehingga kata sedekah bukan sesuatu yang berkenaan dengan yang kita sebut tadi, bahwa diperintahkannya oleh Allah atas kita mengeluarkan sedekah kepada lil fuqara wal masakin, berarti konteksnya adalah zakat. Namun pada akhirnya kita memahami bahwa yang dimaksud dengan sedekah itu haruslah kita pahami ada terbagi dua. Ada sedekah yang bersifat wajib dan ada sedekah yang bersifat sunnah. Sedekah yang bersifat wajib tentu salah satunya adalah nafkah seorang suami kepada istri, dan begitu juga zakat yang kita keluarkan atas diri kita dan orang-orang yang kita tanggungnya. Dan nazar itu adalah bagian daripada salah satu sedekah yang diwajibkan atas diri kita. Lalu apa saja yang disebutkan sedekah yang bersifat sunnah? Maka sedekah yang bersifat sunnah adalah infak. Infak ini adalah salah satu sedekah sunnah, hibah dan udhiyah. Maka tentu haruslah kita pahami, jangan sampai kita campur adukan perkara yang sunnah maupun yang wajib. Sehingga ini kita tentu harus belajar. Maka berkenaan dengan malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu pesan penting, sepenting kita melaksanakan sholat. Karena di mana ketika Allah sering menyebut kata-kata sholat tersambung dengan kata-kata zakat. Aqimis shalah wa atuz zakah. Maka di sini ada penting, sebagaimana Rasulullah katakan, tunaikanlah zakat sebagaimana zakat itu diwajibkan, sebagaimana sholat diwajibkan. Maka sampai diancam bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat, tentu dia tidak akan mendapatkan nilai pahala dari apa-apa yang telah dikerjakannya selama 1 bulan Ramadan. Maka ini haruslah kita pahami, maknanya bukan sekedar zakat, tapi yuk kita sama-sama memberikan semacam perhatian penuh kepada saudara-saudara kita dari apa yang disebut dengan sedekah, baik yang wajib kita berikan kepada mereka di bawah tanggungan kita, maupun yang sunnah, dan itu adalah merupakan tambahan pahala yang kita dapat dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan semua. Maka tentu yang harus dipahami adalah sebagaimana ketika Rasulullah menyebut bahwa as-shadaqatu tasuddu sab'ina baba minasyarr, bahwa sedekah itu dapat menutup dari 70 keburukan. Sedekah yang kita keluarkan dapat menutup daripada 70 keburukan atau 70 kejahatan. Dan di lain hadis Rasul menyebutnya, siapa yang mengeluarkan sedekah, maka itu artinya ketika dia istiqomah melakukannya, boleh jadi sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah kematian dari kematian yang buruk. Maka ini penting, harus kita sadari betapa pentingnya kita melaksanakan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Terutama adalah kita mengeluarkan sedekah dari apa yang kita punya. Maka tentu haruslah disadari, ketika orang bersedekah dalam keadaan dia kaya, itu Allah suka dan Allah senang. Tapi Allah lebih senang kepada orang yang bisa bersedekah di dalam keadaan dia miskin. Atau dengan kata lain, Allah senang ketika dia melaksanakan sedekah ketika dia dalam keadaan lapang. Tapi jauh lebih Allah suka ketika seseorang itu bisa melaksanakan sedekah ketika dia dalam keadaan sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dhara'i wal kadhiminal ghaid. Nah, ini adalah salah satu bukti di mana Allah itu perintahkan orang bersedekah baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan
sempit, dan tentunya dua-duanya ada nilai di sisi Allah, dan Allah akan memberikan nilai terbaik kepada mereka dalam posisi yang sempit saat dia bersedekah, tapi dia tetap bisa bersedekah. Sekalipun dia dalam keadaan masih membutuhkan, dia masih juga bisa bersedekah. Itulah nilai yang paling luar biasa dibandingkan mereka yang bisa bersedekah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan kaya. Maka haruslah disadari, sedekah ini adalah bagian daripada kekuatan di dalam tubuh umat Islam, di mana tidak akan mungkin bisa kokoh tegak berdiri atau tidak mampu seseorang untuk menegakkan sebuah perjuangan kalau kiranya sedekahnya, infaknya, zakatnya tidak diberikan perhatian full kepada apa yang sedang dikerjakan. Maka tentu yang namanya sedekah ini setiap kita wajiblah berpikir bahwa ini adalah bagian daripada kekuatan diri dan kekuatan umat Islam secara umum. Kekuatan diri tentunya adalah siapa yang bisa bersedekah, maka insya Allah mudah-mudahan dia diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah di dalam melaksanakan amal-amal solehnya, dan juga dia dihindari dari kematian yang buruk. Dan tentu sedekah itu sendiri adalah bisa mempererat antara satu umat dengan umat yang lain. Dengan sedekah pula manusia itu bisa untuk mengikat ukhuwah di antara sesama. Justru lawan orang yang tidak bersedekah artinya orang bakhil, orang yang bersedekah artinya orang-orang yang dermawan. Orang yang tidak dermawan alias orang bakhil justru bukan saja manusia yang tidak menyukainya, tetapi juga Allah tidak menyukainya. Sampai-sampai ada satu riwayat disebutkan di mana ketika itu Nabi Musa kagum terhadap orang yang khusyuk di dalam ibadahnya. Dan itu disampaikan kepada Allah, ya Allah, aku kagum terhadap orang itu dalam keadaan luar biasa khusyuknya. Tetapi apa kata Allah? Apapun yang kau lihat, jika mungkin barangkali dia tambahkan kekhusyuan solat sunnahnya ditambah di waktu siang maupun di waktu malam, dan dia juga mengerjakan haji 1000 kali mungkin barangkali dalam seumur hidupnya kalau dia memang mampu, atau mungkin barangkali dia bisa memerdekakan hamba sahaya, namun jika ia tidak menunaikan zakat, tidak mengeluarkan sedekahnya dari apa yang telah aku berikan, sungguh aku tidak pandang ibadah yang ia kerjakan. Maka ini adalah penting betapa sedekah luar biasa. Maka jangan pernah meremehkan sedekah. Kita pernah mendengar kisah-kisah ulama-ulama, kisah-kisah orang-orang soleh di mana mereka melakukan sedekah, maka Allah kontan memberikan balasan kepadanya. Jangan lagi mereka yang beriman, yang tidak beriman saja. Ada kisah seorang Bahran bin Al-Majusi, dia hanya lantaran memberikan sedekah, ketidakmampuan hatinya iba melihat orang miskin. Di ketika ia mengadakan pesta, ada seseorang yang datang mengendap-endap datang ke rumahnya. Lalu ternyata yang datang ini adalah seorang muslimah yang memiliki anak dalam keadaan yatim dan tidak makan. Lalu si Majusi ini melihat, apa maksudnya dia mengendap-endap datang ke rumahku? Maka ia intai, ia ingin tahu apa maksudnya. Kok beberapa kali dia datang, tapi tiba-tiba dia mengurungkan masuk dalam rumahku. Ia kembali lagi ke rumah, hingga pada akhirnya dia coba kuntit ibu itu. Dia ingin tahu apa yang dia kerjakan. Setelah itu dalam kisah ini disebutkan bahwa ternyata ibu ini datang ke rumahnya, ditunggu oleh anak-anaknya yang dalam keadaan lapar. Lalu si anak ini bertanya kepada sang ibu, "Ibu, adakah sesuatu yang bisa aku nikmati? Kami dalam keadaan lapar." Maka si ibu ini memberikan jawaban kepada anak-anaknya, "Nak, minta maaf ibu. Ibu sebenarnya tadi mau datang kepada tetangga kita, berharap untuk minta bantuan agar kalian bisa makan. Tapi ibu malu meminta pertolongan kepada orang yang ingkar kepada Allah. Ibu malu meminta pertolongan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka ibu urungkan hingga ibu kembali lagi untuk menemui kalian." Maka didengarlah kata-kata komunikasi antara ibu dengan putra-putranya ini, hingga pada akhirnya Barham Al-Majusi kembali kepada
ke rumahnya hingga mengambil satu keputusan memberi makan dan mengirim makanan buat anak-anak yatim yang ternyata mereka dalam keadaan lapar. Maka pada akhirnya Al-Majusi ini bertanya kepada si ibu, "Wahai ibu, mengapa engkau tadi mengendap-endap masuk ke dalam rumahku, tapi ternyata beberapa kali aku perhatikan kau urungkan niat hingga kau kembali lagi ke rumah?" Maka itulah yang disampaikan oleh si ibu muslimah tersebut, bahwa aku awalnya adalah mau meminjam sesuatu atau meminta kepadamu sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar kami, tetapi kami menyadari engkau adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, maka aku urungkan niatku. Maka pada akhirnya dia abaikan semua itu, dan rupanya Barham ini mendapatkan salam dari Rasulullah lewat Abdullah bin Mubarak, dan Abdullah bin Mubarak menemui seorang Barham ini. Dia bertanya kepada Barham, "Apa amalanmu sampai pada akhirnya aku mendapatkan salam dari Rasulullah untuk disampaikan kepadamu?" Maka akhirnya Barham menduga-duga, barangkali salam itu tentunya disampaikan kepadaku, ada sesuatu keistimewaan dari amalku. Maka kata Abdullah bin Mubarak, "Aku ingin bertanya kepadamu, apa kira-kira amalanmu selama ini yang kau kerjakan hingga Rasulullah menyampaikan kepadaku dan Allah ridho kepadamu terhadap apa yang telah kau kerjakan selama ini?" Maka pada akhirnya Barham menjelaskan, "Mungkin barangkali Tuhanmu ridho kepadaku karena aku memiliki satu usaha uang yang aku bungakan." Kata Abdullah, "Tidak mungkin itu Allah ridho, tidak mungkin Rasulku ridho. Apalagi kira-kira amalanmu? Atau mungkin barangkali aku pernah ada satu kisah menikahkan anak-anak putriku dengan anak-anak putraku karena tidak ada laki-laki dan perempuan yang sepadan selain kepada anak-anakku." Maka akhirnya kata Abdullah bin Mubarak, "Tentu yang seperti itu juga tidak akan mungkin Allah ridho kepadamu. Maka tolong ceritakan yang lainnya, barangkali kamu memiliki amalan yang bisa aku jadikan semacam keteladanan bagiku. Aku ingin mendapatkan pula seperti apa yang kau ingin dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah." Maka pada akhirnya aku pernah melakukan sesuatu yang dimana aku berikan perhatian kepada seorang muslimah, dia dalam keadaan lapar beserta anak-anak yatimnya. Maka aku bawa sendiri makanan dari rumahku, aku berikan sesuatu hingga mereka aku jamin tidak lapar, dan aku berikan sesuatu hingga mereka bisa bangkit untuk hidup seperti yang lainnya dan bisa punya penghasilan atau penghidupan. Hingga pada akhirnya Abdullah bin Mubarak meyakini bahwa inilah pasti Tuhanku meridhoi terhadap apa yang engkau lakukan. Maka pada akhirnya Abdullah bin Mubarak memberi satu penegasan bahwa sesungguhnya Allah mencintai Barham Al-Majusi, dan Al-Majusi pun mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, "Kalau memang demikian Tuhanmu menyampaikan keridhoannya kepadaku atas apa yang aku kerjakan tersebut, dan Nabimu memberikan salam kepadaku, maka saksikan di hadapanmu, aku hari ini akan masuk Islam, agama yang kau anut. Semoga Tuhan meridhoiku langkahku hingga sampai akhir hayatku." Singkat cerita, Abdullah bin Mubarak menyaksikan bahwa tidak lama dari kisah itu terjadi, Barham Al-Majusi wafat dalam husnul khatimah. Artinya kita ingin mengambil satu kesimpulan betapa luar biasa perkara yang menyangkut sedekah. Apakah itu yang berbau zakat, infak, udhiyah atau hibah? Tentu adalah itu terasa sekali apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka ingat, ada satu diskusi yang disampaikan oleh Allah bahwa sesungguhnya siapa yang mencintai dan memberikan perhatian kepada keluargaku di bumi, mereka salah satu disebutkan oleh Allah, keluargaku di bumi adalah mereka yang orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim. Siapa yang memberikan perhatian kepada mereka, siapa yang menolong mereka atas kebutuhan-kebutuhan mereka, maka ketika mereka tersenyum, aku pun tersenyum melihat mereka. Maka aku bahagia dan aku berterima kasih kepada yang memberikan perhatian kepadanya. Maka ini adalah bagian daripada motivasi diri agar terus yuk kita sama-sama mengkualitaskan diri dalam ibadah, baik itu ibadah syariat maupun memahami dalam sisi hakikatnya.
Baik itu kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah berupa salat, tetapi kita juga jangan lupa apa yang kita punya. Sungguhlah sejatinya berikanlah itu terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Jangan sampai nanti sindiran Allah kepada kita terjadi karena kita mengabaikan sedekah yang harusnya kita berikan kepada sesama kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqakum minas salihin. Disinilah letaknya perintah Allah begitu kerasnya kepada kita agar kita tidak menjadi golongan orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkanlah dari apa-apa yang telah aku berikan kepadamu sebelum datang kematian kepadamu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqakum minas salihin. Hingga Allah menyebut jangan sampai nanti satu saat kau akan mengatakan di ketika detik-detik kematianmu atau kau sudah berada di alam kubur, lalu kau katakan, ya Allah, Tuhan, tangguhkan kematianku barang sebentar saja hingga aku bisa bersedekah dan kau bisa menyaksikan aku tergolong orang-orang yang soleh. Maka tentu walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tegaskan tidak akan bisa jika kematian itu telah datang menghampiri seseorang, baik itu diakhirkan maupun barangkali dimundurkan istilahnya atau dimajukan, maka tentu kalau sudah mati tetap mati, tidak akan bisa maju, tidak akan bisa mundur. Maka Allah selalu mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa bisa berinfak terhadap apa-apa yang kita miliki, karena itu bagian daripada kekuatan diri, kekuatan di mana amal-amal ibadah kita yang insya Allah akan jauh lebih Allah ridhoi, dan juga kekuatan di dalam tubuh umat Islam. Mereka tidak ada lagi yang lapar, mereka tidak ada lagi yang meminta-minta. Kalau kiranya zakat, sedekah, infak ini terorganisir dengan baik, insya Allah negeri kita yang mayoritas muslim, di lingkungan kita yang tentunya banyak orang-orang Islam, tentu sedekah tersebut, kumpulan daripada harta-harta orang kaya, juga bukan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang muslim, tetapi juga bisa kita berbagi melebar meluas terhadap mereka siapapun agamanya, sepanjang dia adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang bisa kita bantu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setiap kita dibisakan oleh Allah untuk senantiasa mengkualitaskan ibadah, baik ibadah yang bersifat syariat maupun ibadah yang bersifat hakikat, hingga pada akhirnya kita berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memisahkan kita di dalam takarub kepadanya, dan kita satu saat wafat dalam husnul khatimah, yang dimana ketika kita dalam hidup ini bisa menjalani apa yang Allah perintahkan kepada kita semampu yang kita bisa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.